Itu di kalau nggak salah gue di kelas 1 SMA. Nah, duanya itu gue ngambil drama. Balik lagi kan, gue pengen di entertainment. Gue salah satu gue nya cita-cita gue adalah menjadi aktor juga kan sebenarnya. Atau pokoknya pemain film drama apalah pokoknya. Jadi gue ikut drama. Nah, waktu itu kan gue gemuk ya. Gue gemuk banget tuh. Jadi kalian bisa bayangin gue berat badan gue tuh 110 kilo, pokoknya 100 kilo udah pasti lebih. Nah, jadi otomatis gue nggak mungkin kebagian peran utama kan. Jadi kayak udah banyak lah yang lebih inilah. Oke. Sampai ada satu project kita bikin lah satu seri, bukan satu seri ya, satu drama gitulah, pokoknya satu drama pendek. Ada ceritanya cewek cowok ini tuh pacaran. Gue juga lupa ya karena gue nggak terlalu pentingnya di situ ya. Gue cuma jadi guru TK kalau nggak salah waktu di situ. Gue cuma jadi guru TK di sana. Jadi ya udah, dan tapi yang dan gue kan pernah awal ada bete kan, nah gini Hmm. doang kayak tiap hari kita langsung act out gitu, langsung ya udah dapat skrip scene ini, dapat skrip scene ini, nggak diajarin apapun gitu, kayak cuman pas udah take Hmm. baru pas udah beres, oh kamu gini, maksudnya kita nggak dikasih teori gini dulu apa gimana, pokoknya oke, semua langsung kak, action 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 gitu. Ah, oke oke. Tapi yang bikin gue betah ya itu sih, gue ada kakak kelas yang cantik kayak di sana, jadi Oke. jadi ya udah kayak oke deh, gue lanjut tuh, betah tuh akhirnya gue di situ karena Hmm. parah lah udah gitu. Udah dari sana akhirnya mulailah syuting kan, bener-bener akhirnya si satu drama pendek ini syuting. Gue jadi guru TK itu, seingat gue jadi guru TK sampai akhirnya nggak, entah kemana itu ya hasilnya, tidak pernah ditayangkan hasilnya, tidak tidak pernah di play di mana-mana, kita pun gue nggak tahu hasilnya gimana ya. Mhm. Dan akhirnya akhirnya eskul drama ini akhirnya satu saat kepakainya adalah waktu itu kita mau open house sekolahnya, jadi banyak orang datang. Ah, oke. Ya Mhm. udah disuruh lah mungkin ya, sok eskul drama bikin satu drama buat kita tampilin gitu. Nah, problemnya harusnya kita kalau drama kita bikin setnya tuh harusnya kak istilahnya indoor lah, atau yang bikin orang tuh ngeliat lah, fokus ke kita gitu kan, harusnya begitu dong. Ini Mhm. kita dikasih stage-nya di tempat kayak lu kalau kondangan, nah ini tuh kiri kanan makanan, kiri kanan ada stand-stand. Nah, kita tuh di Ah, oke. depan, ada stage-nya di depan. Jadi ini kondangan gitu, kayak lu berasa kondangan lah. Oke, Nah, kayak stage-nya. panggung nikahan lah ya, kayak lu mau salam-salam pengantin gitu. Iya, iya, iya. Jadi si penonton tuh nggak fokus kan. Di sini ada stand, di situ ada tempat makan, Oke oke oke. stand makanan dan lain-lain kan. Kita suruh Kayak cuma lagi. buat ngisi acara doang gitu ya? Iya, ituin lah dramanya ya, otomatis dong nggak ada yang denger dong, nggak ada yang gimana Hmm. gimana, ya udah kayak ya udah ngisi aja, kayak ada orang yang ngomong gitu di depan, entah padahal apa gitu. Ya gitu deh pokoknya intinya di si drama itu ya. Tapi ya gue dapet temen sih di situ, oke nya ya gue dapet temen itu sih SMA. Udah sih kalau akademik kayaknya nggak ada yang bisa gue bahas sih, tak dari akademik gue nggak ada yang bagus masalahnya deh. Tapi ya ngomongin pelajaran nih Jo, ada satu matkul atau matkul lagi atau pelajaran untuk SMA yang menurut aku random sih. Ada nggak mata pelajaran kewirausahaan? Enggak tuh, gue nggak ada tuh. Di gua ada kan. Nah, Heeh. jadi di kewirausahaan itu yang paling seru tuh pas kelas 3 sih. Karena kita beneran suruh masak, terus kayak kita jual produk yang udah kita preparein, kita masak sendiri, kita jual gitu. Nah, pas kelas 1, kelas 2 itu agak random. Kelas 1 masih oke lah, kita bikin radio. Kayak nyolder pakai PCB yang kayak gitu-gitu, kita nyolder segala macam. Yang kelas 2 random banget. Budidaya ikan sebenarnya. Jadi di sekolahku ada kolam gitu kan. Lo tahu Iya. kita tiap minggu ngapain? Suruh bersihin itu kolam ikan. Oke. jadi jadi di kolam itu tuh banyak banget kodok kan. Dan posisinya kan cewek pakai rok nih. Biasalah rok-rok anak SMA negeri kan panjang-panjang. Lo kebayang gak sih tuh
kita masuk cewek gitu, kita bersihin kolamnya, tiba-tiba ada kodok loncat masuk ke kita. Gue gak kepikiran Itu mata pelajaran, itu mata pelajaran yang gue juga kabur sih. Pas lagi jadwalnya gue kabur, cuma absen doang. Terus dengan cabut menggunakan hak OSIS itu. Sumpah hak OSIS itu banyak Sangat membantu, ya. sangat membantu. Nah itu akhirnya yang nyebur buat bersihin cowok-cowok kan. Ya logiknya cowok memang suka bawa kaos gitu kan, pakai celana boxer segala macem. Ya masih oke lah suruh bersih-bersih. Nah ini cewek pakai rok. Gue sih ngebayangin ada kodok masuk, gue ngeri aja sih kayak, wah gak kebayang sih. Iya. Itu sih, itu random sih matkulnya menurut aku. Tapi kalau buat masak-masak, jualan, oke, aku suka sih kayak gitu. Tapi kalau buat bersihin kolam kayaknya penting saya disuruh ngapain gitu. Iya. Ngerti sih, agak-agak aneh lah ya. Agak-agak yang gak masuk akal memang, bener-bener. Di gue sih untungnya gak ada sih yang aneh-aneh gitu ya. Jadi either gue gak suka pelajarannya ya udah gitu aja. Oh, mengingatkan gue sama satu lagi deh. Gue ceritain sama gue ini, gue kan gak suka matematika kan. Guru matematika gue ini, gue kelas 3 nih. Guru-guru matematika gue ini ngajar IPA dan IPS lah. Pokoknya semua dia yang ngajar. Satu SMA lah, pokoknya gurunya satu. Nah, ada nih si ibu ini nih. Wah, gue masih inget banget, gue masih kesel sih gue. Tapi emang salah gue sebenarnya. Jadi ada waktu itu. Jadi ceritanya gini, ada satu kali dia ngajar integral. Integral tuh kalau nggak salah naik ya, kenaikan apa-apa gitu kan bahasanya. Iya nggak sih? Pokoknya gitulah. Dia lawannya tuh turunan dan segala macam. Ya gitulah. Pokoknya gitulah gitu ya. Iya, integral anti turunan betul. Itu kan, nah. Udah gitu, pokoknya di otak gue tuh, gue tahu integral tuh naik, gitu kan. Pokoknya ada, gue cuma tahu karena gue bener-bener yang namanya nggak perhatiin tuh nggak perhatiin. Selama itu gue nggak pernah perhatiin. Jadi gue nggak ngerti dia ngomong apa sebenarnya. Yang gue tahu cuma integral naik. Karena jujur gue waktu ujian pun ya minta nanya jawaban ke temen sih. Jadi ya gue bener-bener nggak ngerti sih. Gue bener-bener nggak ngerti. So sampai akhirnya ada satu kali dia ngajar integral ini, dan di otak gue cuma tahu integral tuh naik. Pokoknya yang diajar itu integral naik. Gue lagi ngobrol lah sama temen gue, karena gue emang gak ngedengerin kan. Gue udah ngobrol sama temen gue, ditonjok dong sama dia, kelihatan kan ngobrol. Tunjuk sama dia. Ditunjuk? Hah? Tunjuk. Oh, ditunjuk. Gue kaget kayak ditunjuk, wow. Ditunjuk ya, ditunjuk. Oke. Ditunjuk sama dia, tanya dia, Jo, turunan naik apa turun? Itu. Turunan naik apa turun? Nah, terus gue kan kayak abis bingung juga kan, lagi ngobrol, terus tiba-tiba ditunjuk, kayak rada panik kan. Panik. Di otak gue cuma dia lagi ngajarin integral, terus dia integral tuh naik. Gue bilang naik. Langsung dong dia, gila kamu nih ya, dibandingin sama semua angkatan kamu kayak paling bodoh deh matematika. Dia ngomong gitu. Dibandingin sama yang siapapun, pokoknya kamu paling bodoh bisa jawab kayak begitu ya. Udah, pokoknya ibu nggak ngerti gimana, pokoknya kamu parah lah gitu. Gue bingung kan. Oh ya oke, ya udah, gue nggak nganggap gimana sih. Cuman setelah kesini-sini dijelasin, oh lu tuh salahnya begini. Oh ya udah gitu aja sih. Gue nggak menyesal apa gimana juga sih akhirnya. Kayak gue rada ini juga sih, keselnya ya dia nggak usah ngomong gitu loh, kayak bener-bener gimana banget gitu kan. Yudutin banget gitu kan. Ya gue ngerti sih, pasti kesel kalau gue jadi dia juga. Cuman ya jangan gitulah ngomongnya, kayak dia bener-bener kasih kata bodoh gitu kan, kayak kesel aja. Nah, gue juga pernah kesel Jo sama guru. Jadi waktu UN SMA kan kita nggak mesti harus ambil fisika, kimia sama biologi kan. Jadi harus pilih salah satu UN-nya. Betul. Nah, aku tuh udah pilih salah satu yang UN peminatan itu biologi. Ingat banget. Jadi aku tuh udah belajar udah ya sharing sama teman tuh biologi. Dan yang aku masih ingat tuh kalau kita udah ngambil peminatan UN yang biologi, udah kita nggak usah pelajarin fisika kimia itu nggak apa-apa kan. Jadi kayak
2 bulan sebelum UN tuh udah masuk penjurusannya masing-masing. Kayak gitu. Jadi, aku entah siapa yang mindahin penjurusan UN aku. Jadi, aku udah belajar biologi. Pas UN aku belajar pas 2 minggu sebelum UN, keluar kartu tuh fisika. Gila gak lu? Mati sih. Iya, terus kayak gue selama ini belajarnya biologi gitu. iya. Kenapa jadi fisika? Terus kayak wah, itu gue pas UN jujur karena dari situ udah kayak apa ya, sebel banget siapa yang ganti gitu kan. Gue nggak tahu siapa yang ganti, gue nggak tahu mesti protes ke siapa, dan udah nggak bisa diprotes lagi, udah kecetak kartunya kan. Iya. Jadi pas ujian, karena pokoknya dibagiin kartu 2 minggu setelahnya ujian. Habis itu kan masa tenang tuh, bisa libur. Nah, udah males tuh, kayak tadinya semangat tuh, UN harus belajar gini, latihan soal. Aku punya buku kayak UN tuh banyak banget buat latihan UN. Dari situ keluar tuh kartu jurusan peminatan fisika, nggak belajar sama sekali. Udah kayak, udahlah terserah mau nilai berapapun. Yang penting kayak lulus gitu, kayak kesel. Terus kayak, ini tuh siapa yang ganti gitu. Iya. Itu sih kayak, ya udahlah. Itu sebel sih. Akhirnya kayak bingung juga sih. Jujur awal kuliah tuh kayak, aduh jurusan apa ya? Tadinya pengen ngambil yang berhubungan sama biologi gitu kan. Ternyata nggak bisa. Terus kayak gimana gitu. Fisika aja kagak bener gitu kan. Aku cuma bisa ngerjain tuh setengahnya. Lumayan dong. Okay. Berarti dengan asumsi lu dapat 50 lah. Iya, aku kayak pas ngerjain, cuma bisa setengahnya, ya udah deh. Kan pakai komputer kan? Iya. Kurikulum 13 kalau nggak salah kita ya. Iya. Nah, pakai komputer aku ngitung lagi kan, dihitung tuh di pojok kanan tuh ada angka-angka si nomornya. Terus aku ngitung yang udah keisi tuh cuma soalnya tuh 40. Aku cuma isi 20. Terus kayak, udahlah pasrah. Udah, habis itu aku tidur di meja. Beneran pasrah. Terus endingnya berapa nilai lu? Apakah 50 betul? Bener 50. Kan cuma ngerjain setengah. Oke. Gua aja ngerjain, gue belum tentu bener, tak. Maksudnya yang gue kerjain gue ngasal gitu maksudnya. Gue isi. Gue teh tipe orangnya kalau gue yakin gue isi, kalau enggak gue isi gitu. Oke. Gue pertama kali nyontek dan gue kapok sih, itu gue kapok banget. Waktu kelas 1 SMA, pelajaran geografi. Wah, itu kan paling anti lah sama anak IPA gitu kan. Karena dari kelas 1 udah penjurusan kita, by the way. Nia sama IIS waktu itu kan, bukan IPA, IPS. Nah, pas pelajaran itu aku malas banget. Dan akhirnya tuh ujian ulangan harian. Tentang materinya tuh tentang patahan dan lipatan. Masih simpel dong. Nah itu gara-gara gak belajar, materi sesimpel itu pun gak bisa gitu kan. Akhirnya karena aku duduknya paling belakang sama teman, jadi kita kayak yaudah Mar, kita searching aja. Dan itu aku kebetulan bawa handphone. Iya. Jadi aku yang nutupin, dia yang nge-searching gitu kan. Searching, buka buku gitu. Ya udah akhirnya selesai nih. Kita bisa ngisi semua. Tapi aku nggak nyontek keseluruhan kayak 5 soal, aku nyontek 2 nomor doang gitu. 3 nomornya isilah kayak gitu kan. Nah, setelah dikumpulin, terus kan biasanya kalau ulangan harian tuh kalau baris 1, kertas jawabannya dikasih ke baris 2. Kayak koreksi silang gitu kan. Nah, udah nih. Habis itu udah dikoreksi, disuruh sebutin nilainya. Misalkan namanya, gue ngeperiksa yang Jo gitu kan. Gurunya manggil Jonathan, aku sebut nilainya berapa gitu kan. Aku inget banget kayak satu kelas itu nilainya tuh di bawah 6 semua. Nah, pas bagian gue sama temen gue yang sebangku ini, lu tau gak berapa nilainya? 10, 100. 95, terus gue kayak, alah sih. Aduh. Sangat-sangat jomplang ya. Terus kayak satu kelas tuh langsung ngeliatin ke atas sama temen gue. Mereka tahu ya lu? Maksudnya lu udah cerita ke mereka lu? Dan yang lain pun nyontek gitu. Aku kan mikir kayak,
mereka kok nyontek bisa dapet nilainya masih segitu. Iya. Gue sama temen aku ini, kebetulan temen sebangku ini tuh temen dari SMP, jadi kayak deket gitu kan, kayak ya pas kita gini, alas ya, nilai kita paling gede sendiri, udah cengar-cengir tuh. Udah kayak, wah, udah aja. Gurunya tuh kayak, oh, ternyata kalian berdua hebat ya, gini-gini. Pokoknya kayak bangga gitu kan. Terus pas selesai pelajaran, kita nanya ke temen yang lain kan, kok nilai kalian bisa segitu? Bukannya kalian pada lihat buku? Iya, Mar, kita lihat buku. Tapi kita juga gak berani nilai tinggi-tinggi. Goblok. Terus kayak aku sama temen aku kayak, dari situ aku gak berani nyontek, sumpah. Iya. Takut banget. Nah, waktu SMA, aku tuh katanya pelit. Pelit ngasih jawaban. Ya. Jadi kayak apa ya, PR misalnya gitu. Ada yang minta, lihat dong PR-nya, dia belum kerjain atau gimana. Gue gak ngasih. Sebenarnya gue bukan gak mau ngasih, gue juga kagak ngerjain. Gue ya salah sih. Ini aku ngelihat kayak gurunya aku malas gitu. Aku gak pernah ngerjain tugasnya. Oke. Nanti aja kalau ngumpulinnya pas udah mau kenaikan atau udah mau selesai UTS gitu, baru aku ngumpulin tugasnya gitu. Sebenarnya mah udah ngerjain. Jadi sistemnya tuh LKS kan, kalau di negeri tuh. Jadi ada satu buku tugas. Jadi 1 tahun pelajaran ya udah ada di situ semua tugas-tugas lu. Jadi aku udah ngerjain tuh sampai akhir lah, sampai akhir tuh satu buku itu udah aku selesaiin sebelum aku selesai kelas itu gitu. Oke. Ya emang pelit sih mungkin ya. Aku bilangnya wah aku juga gak ngerjain, tapi pas suruh ngumpulin ada gitu. Sebenarnya karena itu sih, karena gara-gara aku ngasih tahu jawaban temanku lebih bagus dibanding jawaban aku, jadi agak kayaknya nggak worth it ngasih jawaban ke teman. Iya, lo kesel lah gitu intinya. Gitu. Ngerti. Ya, itu mungkin ya, itu ya masa-masa sekolah kita ya. Kita lanjut mungkin ya. Nah, ini agak seru karena kita bareng nih. Kita kuliahnya kita di tempat yang bareng. Tapi sebelum ke situ, mungkin kita ceritain dulu ya kenapa kita bisa, atau perjalanannya kenapa berakhir di kampus itu. Mungkin dari lu, kenapa akhirnya lu memilih kampus yang kita bareng ini, atau lu pernah nyoba ke kampus lain, kenapa gitu. Dan jurusannya kenapa ini? Sebenarnya yang mau masuk kampus kita, ya kampus yang kita ini, papa aku. Sebenarnya aku kayak, entar dulu deh gitu kan, kayak ya setahun lah gitu. Pingin, waktu itu karena memang suka main kan, suka organisasi, jadi waktu di organisasi itu banyak kakak tingkat yang memang apa ya, masih ngurusin. Bukan dia, masih sering ke sekolah gitu loh, tapi bukan di OSISnya, tapi ada kakak tingkat yang masih sering ke sekolah gitu loh, yang ngurus organisasi apa gitu. Nah pingin sebenarnya kayak gitu, cuma nggak boleh sama papa, suruh kuliah segala macam. Nah sebenarnya kalau ditanya tertarik tuh, aku lebih tertarik ke yang berbau seni sebenarnya. Ya di kafe kan ya. Cuma aku tes pertama di kafe. Desain komunikasi visual. Oke. Di kafe. Terus pas tes, terus ada psikotes segala macam kan. Baru ada tes minat. Tes gambar segala macam buat masuk di kafenya. Karena jangka waktunya udah panjang banget tuh. Terus kayak 3 jam sendiri gitu tes. Yang psikotes segala macam baru tes gambar. Jadi males kan. Asal-asalan gambarnya, terus ya udah nggak keterima sebenarnya di DKV-nya gitu. Cuma katanya dari hasil tesnya, saya tidak tahu ya. Pokoknya dikasih tahu ke papa aku tuh, dari hasil tes minat bakat dan hasil tesnya masuknya ke IT gitu. Gak ngerti sih sebenarnya. Ya komputer dan akhirnya gitu ya.
Dan Tapi lu nya akhirnya sendiri masuk. setelah Eh mendengar itu gimana? Awalnya kayak udahlah, ya udah nanti aja gitu cari univ Oh, nggak lain bakal atau diambil tadinya ya? awalnya nggak akan diambil. Terus akhirnya yang ya bagaimana ya, yang pembuat keputusan paling mutlak di rumah kan bapak ya. Mm-mm. Jadi ya udah, ya kuliah lah saya di IT. Dan akhirnya ya waktu awal tuh keteteran sih sebenarnya, karena kan banyak yang gue negeri nih, di negeri gue SMA tuh nggak ada pelajaran IT. Oh iya Gue iya belajar sama. IT sampai SMP. Jadi waktu SMA tuh gak ada pelajaran IT sama sekali. Dan gue ketemu teman-teman di semester satu itu memang dari swasta-swasta yang IT-nya oke. Jadi Hmm, mereka udah ada basic coding gitu kan biasanya. Waktu awal-awal tuh betul. yang kita tugas suruh coding. Nah itu aku kayak belet banget juga, kayak ini teh apa? Ini Iya teh iya. apa? Dia suruh ngapain? Kayak gitu, masih linglung gitu. Dan baru merasa enjoy-nya sebenarnya semester 4 mungkin. Semester 4. Iya, kenapa tuh? Karena Hmm. ya udah mulai ketemu temen-temen lah ya. Udah dapet temen Eh, yang sefrekuensi gitu mungkin. Kayak lebih apa ya? Waktu semester satu 2 3 maksudnya teman ada, cuma karena memang baru kenal gitu dan kuliah kan lebih individualis gitu kan. Jadi lebih apa ya? Nggak bisa klop cepet gitu loh sama teman. Yang satu Mm-mm. jurusan ya. Gue malah klopnya sama yang beda jurusan, gue juga nggak ngerti sebenarnya. Yang klop di IT cuma satu dua sih. Satu dua tiga tiga orang. Iya iya. Saat semester 3 semester 4 baru tuh bisa berbaur sama yang lain gitu loh. Iya iya iya. Bahkan kita pun baru deket-deket ya semester segituan lah ya. Walaupun kita nggak ini sama nggak Iya, terlalu lah. kayak cuma say hi doang gitu Iya, kan. cuman ya tahu, gue tahu lu tahu gue udah aja. Ya benar benar benar. Kan itu kan semester 5 lagi yang gara-gara lo dilempar spidol. Iya pokoknya. Mm-mm. Jadi gue pernah dilempar spidol entah tiba-tiba entah kenapa ya. Gue pernah dilempar spidol sama dosen. Bukan suruh ngerjain soal guys. Suruh bukain Bukan, spidolnya. iya bukan karena kita ribut, bukan Bukan karena karena apa. ribut. Hmm. Iya, jadi posisinya tuh kita tuh sebelahan, Hmm. kayak selisih satu bangku gitu, tapi bangkunya kosong kan. Ya. Terus kayak ada, karena masih pagi banget ngantuk, tiba-tiba ada spidol lewat gitu. Mm-mm. Gue kayak ngeliat ke arah aja terus kayak apaan tuh lewat. Iya iya iya. Lu juga masih ngantuk kan, kayak apaan disuruh ngapain. Gue nanya kan, ya wajar dong, gue kan juga bingung ya. Ini apa? Gue nanya dong ke lu ya, ke sebelah kiri kanan gitu. Ini apaan nih, apaan? Disuruh buka. Ternyata. Gue kira gue harus ngerjain soal ke depan kan. Ternyata suruh Aduh. bukain spidolnya doang. Udah, luar biasa tuh dosen memang. Memang, waduh. Ya gitu deh pokoknya. Efek kejut biar kita bangun itu tuh Lumayan sebenarnya. sih, sudah itu seger sih. Lumayan memang benar. Udah itu gua melek sih. Ya ya ya. Nah, ngomong-ngomong nih, lu masuk ke kampus ini dan jurusan ini tuh karena apa sih? Ya, oke. Gue masuk ke. Jadi kayak lo tahu gue SD, SMP, SMA itu gue selalu di satu yayasan. Otomatis gue selalu punya teman duluan atau teman lama Mhm, gue tuh selalu ada. mhm. Dan ini akhirnya pertama kalinya kayak dalam hidup gue kuliah ini tuh tidak mengikuti teman. Jadi gue nggak punya Ah, teman di sana. Nol, bener-bener nol karena nggak ada dari sekolah gue yang ke sana mhm. gitu. Nah, udah gitu, sebenarnya gue udah mendaftar di ya udahlah ikut temen kan, mendaftar di universitas lain. Udah tinggal ngambil tesnya doang, udah daftar gitu, udah bayar. Kalau nggak salah udah bayar tesnya, tinggal ikut tesnya lah. Tapi tiba-tiba si kampus ini datang ke sekolah gue. Jadi gue belum wisuda sih, belum selesai, belum lulus, tapi masih ada suka ke sekolah. Ada Mhm. datang ke sekolah, dia kayak presentasi, dia di universitas kita baru gini-gini, ke universitas kita ada jurusan ini. Nah, terus Mhm. dia kasih tahu apa kayak step by step buat masuknya, tesnya. Oke. Di situ dia bilang, hanya dengan satu kata ini gue akhirnya berubah segalanya. Dia bilang,
tesnya semua jurusannya kita nggak ada tes matematika sih. Itu Kata udah. siapa? Kenapa? Kata siapa? Ya itu kan dia ngomong kan, itu langsung merubah merubah semua. Oke, gue gas ini. Dan ya gue emang ada tertarikan sama teknologi lah. Nah, udah gitu, akhirnya gue masuk dan ya ada matematika. Tapi ya udahlah, akhirnya gue masuk. Udah sih, intinya gitulah. Dan sebenarnya rasa takut gue sebenarnya waktu masuk sini cuman karena satu kata itu doang. Dia bilang begitu, akhirnya gue masuk. Karena gue bener-bener gak pede sama matematika gue sih sebenarnya. Jadi ya udah, gue akhirnya masuk situ. Padahal gue udah daftar ke 2 universitas lain lah, ikut temen gue. Yang penting gue ada temen gitu di situ. Akhirnya gue masuk ke yang sini yang gue bener-bener nol, gue gak punya kenalan sama sekali. Satu pun gak ada itu dari semua angkatan gitu. Jadi ya udah. Gue juga nggak ada Jo. Gue kayaknya gue waktu dari SD ke SMP gue nggak punya teman. Dari sekolah SD gue nggak ada yang ke SMP itu. Dari SMP ke SMA ya banyak sih yang ke SMA itu. Nah pas kuliah nggak ada lagi. Gue nggak ada teman pas masuk. Jadi kayak beneran sendiri, lo tau nggak? Pas yang aduh ini mau kenalan sama siapa dulu ya. Pertama kali gue kenalan sama sama-sama teman IT, Ical. Teman IT pertama aku Ical. Karena dia yang nyapa duluan, karena aku masih kayak linglung gitu loh. Baru kan. Terus dia nyapa, oh IT juga karena lanyardnya sama kan. Terus oh iya, baru ngobrol gitu. Iya. Kenalan awalnya sama teman-teman di kafe, CP, segala macam gitu. Itu masa-masa tercanggung gue sih, gila itu kayak bener-bener gue nggak pernah selama seumur hidup gue harus masuk ke satu tempat yang gue nggak punya temen. Ngerti nggak sih? Kayak gue nggak ada satupun yang gue kenal, nggak ada satupun yang gue bisa ajak ngobrol. Dan gue tipe orang yang nggak bisa mulai duluan biasanya. Jadi gue tetap kayak kita harus nunggu gitu loh, nunggu orang ngobrol baru kita baru itu juga kadang pilih-pilih, bangke sih. Kalau gue ya, itu pun gue kadang pilih-pilih gitu. Kalau emang gue nggak tertarik sama lo, gue nggak lanjutin ngobrolnya dipanjang-panjangin gitu loh. Jadi ya udah sampai itu canggung sih. Kita kan ada beberapa minggu kan ya, kayak yang orientasinya gitulah istilahnya kan. Nah, lalu ada jam makan kan, ada jam istirahat. Dan disitulah kayak gue merasa gila, gue bisa nggak ya lewatin ini, karena itu kayak gue berminggu-minggu gue bener-bener makan sendiri. Susah gitu, kayak ya ada beberapa kali gue mencoba berbaur, tapi ya udah ini kan kayak udah satu, istilahnya udah kayak satu kelompok gitu, mereka ya saling ngobrol antar mereka gitu, gue cuma ngikut duduk sebelah mereka doang aja, tapi asing tetap. Gue bener-bener nggak ada, itu canggung banget sih berapa minggu. Gue kayak lebih mikir-mikir lagi, apa gue jangan jadi masuk ya, tapi udah bayar kan nggak mungkin ya. Jadi ya udah mau telan-telan aja, udah canggungnya semua bisa lah gitu. Oke. Tapi Jo, sebelum makin panjang nih bahas tentang kuliah, kita belum bahas cita-cita lo. Gue kepo sih cita-cita lo dari mulai lo TK mungkin sampai SMA, dan relate nggak sama jurusan kuliah lu gitu? Oke, dari gue dulu ya. Gue kayak tadi udah bahas dikit ya tadi pas gue waktu sekolah. Sampai sekarang gue termasuk yang mungkin konsisten lah ya. Gue selalu cuman pengen di bidang entertainment. Pokoknya yang gue masuk TV, gue masuk satu entertainment lah pokoknya. Entah jadi artis, entah jadi penyiar radio, entah jadi gue MC, atau gue kayak bawain acara, apa. Pokoknya berhubungan sama entertainment, selalu. Itu dari gue SD, karena gue melihat ya, itu gue nonton TV kayak, wah keren. Terus gue nonton film, gila kalau gue ada di situ gitu. Kayak gue lihat diri gue ada di layar tuh keren, menurut gue. Mungkin itu salah satunya kita mulai podcast ini ya, kita ada di layar ini loh. Kayak gue seneng selalu bikin YouTube gini. Ini ya penyaluran gue lah. Selama ini belum kejadian gitu yang gue pengen. Nah, selama gue sekolah sampai akhirnya gue kuliah dan kita ngambil komputer kan, kita ini kan bareng, nggak berhubungan sih sebenarnya, sangat-sangat tidak berhubungan dengan yang
gue pengenin ya, gue pengenin lah gitu. Cuman ya udahlah, tetap kalau masalah cita-cita gue berpatok tetap sama satu hal itu sih. Pokoknya di bidang entertainment, entah mungkin itu jadi apa, cuman gue entertainment gitu. Ah, iya. Kalau lu gimana tuh, tak? Tadi kan lu udah bahas seni, lu suka seni. Mm-mm. Apakah cita-cita lu gimana? Tapi kalau mas cita-cita misalnya dari kecil tuh apa sih awalnya? Cita-cita, wah random sih kalau cita-cita aku. Iya, Jujur, cita-cita waktu pertama. TK. Hmm. Cita-cita pertama tuh waktu TK. Jadi waktu TK tuh eh banyak banget dibeliin VCD kan. Dulu zaman-zamannya waktu kecil masih VCD gitu kan. VCD kayak kartun dan superhero sebagainya. Nah, ada satu superhero yang aku paling suka, yaitu Oke. Superman. Karena kan kuat banget segala macam. Nah, waktu TK tuh cita-cita aku jadi Superman. Oke. Ya itu karena kuat. Badannya kan bagus-bagus kan kayak Jadi lu tahu Superman cowok. Tapi lu tahu Superman itu wow, cowok kan? tahu. Jadi kayak entah seneng aja kayak aku mau jadi Superman gitu. Kayak kuat, bisa ngelindungin orang. Yang paling aku pingin tuh bisa ngangkat gedung. Kan ada satu Oke. scene kayak gedungnya runtuh gitu dia bisa ngangkat kan gitu. Iya. Iya jadi kayak wah keren gitu kan kalau bisa jadi Superman gitu. Random sih. Jadi cita-cita Random banget. seorang Marta, seorang cewek di TK adalah menjadi Superman. Lu Man. tau nggak mainan kan masih dodol sih Jo. Belum ngerti Kayak juga ya kayaknya. Man, girl, boy, gitu-gitu juga kayaknya belum tahu ya. Ya. lu tau nggak mainan waktu TK yang kayak globe-globean yang lu naik dari pinggir terus di tengahnya tuh kalau udah nyampe atas ada Tahu, bolongan lu bisa tahu, loncat dari tahu, atas. tahu. Gue paling seneng mainan itu karena gue berimajinasi gue jadi Superman di situ. Di permainan Kayak itu lu gue berasa lu Superman. iya kayak gue naik ke gedung terus gue bisa loncat dari gedung itu dengan Gokil. selamat. Gokil. Marta Gitu Man. sih imajinasi gue. Iya, gokil sih. Nah waktu SD karena memang yayasan sekolah aku kan yayasan Katolik. Jadi tuh ada satu pernah kepala sekolahnya memang beberapa kali suster dan di lingkungan sekolah aku itu ada biara suster gitu loh. Dan kalau ada aku pernah beberapa kali jadi pagar betis buat suster meninggal. Jadi ada jadi sekolah aku itu ada makam suster. Suster ya biarawan biarawati gitulah ada makamnya di sekolah SD aku. Nah dari situ aku kayak ngeliat suster tuh kayak gimana gitu kayak seneng tiap ngeliat suster. SD cita-cita aku Akhirnya jadi lu punya cita-cita biarawati. menjadi suster. Iya. Random sih. Dari Random Superman sekarang menjadi suster ya guys ya. Dari Superman dia mau jadi suster. Karena menurut Marta suster tuh keren karena dia SD-nya di Katolik dan melihat ya pasti melihat suster kan di sana dan menurut lu itu keren. Iya karena apa ya? Kebanyakan suster yang di lingkungan sekolah aku itu baik-baik. Terus kayak seneng aja gitu. Tiap kali datang, suster itu keluar kapel baru selesai doa kan. Terus pas mau pulang, ada suster dari biara mau ke kapel mau doa atau gimana gitu. Jadi kayak ngeliatnya kayak, oh kayak seneng gitu kan. Iya. Terus apa ya? Enak dilihat sih. Dan salah satu pemicunya adalah jadi papa aku ini punya papa. Nah, berarti kakek aku. Nah, kakek aku ini punya adik. Adiknya itu biarawati gitu. Karena waktu itu kan biarawatinya nggak di Bandung. Tapi waktu itu ada satu ketika dia ke Bandung dan kayak ngobrol-ngobrol gitu. Ya masih kecil sih aku. Tapi aku ngeliatnya senang gitu. Iya. Karena kan ada apa sih pakai kayak bondu kerudungnya itu terus bajunya khas gitu aku seneng sih pakai lihat orang pakai baju kayak gitu. Kayak lu banyak nanya-nanya ya? Enggak. Banyak nanya enggak sih karena waktu SD aku pasif kayak aku pingin tapi ya udah gitu aku cari tahu sendiri dengan cara aku sendiri gitu loh. Jadi pengen
sampai SMP berubah lagi. Oke, kita udah dapet tuh tadi Superman, SD dia mau jadi biarawati, suster, SMP. SMP aku punya cita-cita bareng sama teman-temanku dulu waktu SMP. Oke, girl band. Oh enggak kan, Mbak? Gue kira bareng-bareng. Jadi apa dong? Jadi kita pingin punya rumah sakit bareng gitu loh. Jadi rumah sakit bareng. Jadi identik kan rumah sakit dengan dokter. Jadi iya. Kita punya cita-cita kelompok lah. Jadi kayak aku temenan 5 atau 6 orang. Nah kita semuanya, ya udah kita pengen punya rumah sakit bareng, udah kita jadi dokter aja. Kayak gitu. Waktu SMP tuh cita-cita aku jadi dokter tuh karena lingkungan aku kayak gitu. Dan sekarang temen aku ada yang sekarang lagi kelas kedokteran. Dia masih konsisten. Cuma sisa satu dari berlima yang konsisten. Iya, satu. Oke. Karena yang satu lagi kayak gini, SMA-nya berani banget. Iya sih. Waktu SMA, sebenarnya gak yang gimana-gimana sih. Gue kayak dibilang lebih pasrah mungkin ya, kayak udahlah mau jadi apa aja gitu. Yang nggak ada spesifik berarti? Spesifik enggak, cuma karena ada satu kakak tingkat, dia kuliahnya di jurusan teknik sipil. Jadi karena ngobrol-ngobrol itu dan nanya-nanya lah tentang teknik sipil itu kayak gimana, terus apa yang dipelajarinnya, gue jadi tertarik tuh. Sebenarnya. Tuh. Sebenarnya pingin sih masuk teknik sipil ke awal-awal. Iya, berarti itu tuh lumayan ya, random, bener-bener nggak ada alurnya sebenarnya kalau kita lihat ya, kayak nggak ada benang merahnya antara semuanya ya. Oke lah, Superman kita skip lah ya, itu agak ya itu fiksional anak TK gitu kan. Mulai rada bener kan ke biarawati itu suster, oke. Tiba-tiba mau jadi dokter, biarawati ke dokter juga sebenarnya ini kan susternya biarawati kan, bukan suster di rumah sakit kan, jadi nggak ada korelasinya. Terus tiba-tiba jadi teknik sipil juga lagi. Bener-bener tapi ya. Nah, oke. Sekarang lanjut, lu kan sama kayak gue tadi tuh pertanyaannya. Dapatnya kan kita di komputer nih. Nah, gimana tuh jadinya? Kalau ditanya gimana ya, jujur kayak waktu awal. Karena lu udah pasrah ini. Kan sekarang. Waktu awal gue nggak tahu jadi apa. Gue kayak semester 1 tuh masih kayak menjajaki gitu loh. Ini tuh sebenarnya IT tuh mau ke bidang mana sih sebenarnya gitu kan. IT luas banget. Terus gue ngoding. Terus gue suka ngoding gak sih? Yang gue nanya ke diri gue sendiri gitu. Dan akhirnya tuh gue semester 3 kuliah. Ada satu pelajaran yang gue gak suka banget. Dan gue kayak gara-gara matkul itu gue kayak udah gitu ya, keluar aja. Iya. Ada gak sih waktu semester 3 lu bukan benci sih, kayak gak suka banget sama matkul? Sama satu mata kuliah dan itu hampir memutuskan lu untuk selesai. Kayak menikmati jurusan deh gitu. Ada gitu. Lu bisa tebak gak matkulnya? Apa? Jadi matkulnya itu pernah UTS atau UAS, aku UTS deh kalau nggak salah. Ditanyain harga kabel. Iya, gue tahu. Udah itu enough clue, itu benar-benar sangat-sangat. Ya, gue tahu lah. Pokoknya kita belajar apa, tiba-tiba ujiannya kita suruh tebak harga kabel ini berapa, per meternya apa per berapanya, yang dimana kita nggak tahu, itu nggak pernah dijelasin. Iya, kayak dan dari situ pas udah aku cuma nyengir doang loh, kayak ini apa soalnya. Iya. Oke. Jadi itu adalah satu mata kuliah hampir atau setidaknya membuat lu ada kepikiran untuk apa gue keluar aja, apa gue selesai, kayak ini bukan gue banget gitu. Bukan karena soal itu ya, soal si kabel itu enggak sih, memang dari awal gue kayaknya kayak nggak masuk sih materinya gitu. Gue materi yang lain bisa gue pahamin gitu, walaupun lambat gitu kan. Jadi
gue bisa mungkin belajarnya 2 atau 3 kali. Nah yang Iya. si matkul satu ini tuh gak bisa masuk pisan. Iya. Kayak Kayak gue menolak. ulang 3 kali, 4 kali. Jadi kayak pas udah selesai baca, terus gue seling yang lain, gue balik lagi ke materi ini, gue gak bisa lagi gitu. Kayak, aduh ini teh apa gitu. Iya. Paham. Gue juga di tahap itu kok. Tapi gue di semua mata kuliah misalnya. Ini tuh apa? Ini tuh apa? Ini tuh apa? Ini tuh apa sebenarnya? Apa? Kenapa gue di sini gitu kayak. Aduh. Iya. Gitu sih. Itu sampai pas pulang tuh ke mama udah bilang ke mama, kayak, mah kayaknya ini bukan jurusan aku deh. Aku Oh, gak terus bisa deh kayaknya. gimana respon keluarga tuh? Aku cerita ke mama doang kan. Karena aku takut kalau cerita ke papa. Jujur aku takut banget. Karena Terus papa mama? aku tipe orang yang kayak gak usah nyerah gitu. Oh. Kalau papa ya kayak ya pokoknya kalau misalkan aku protes segala sesuatu ya pola pikir kamu yang salah, pola pikir aku yang salah gitu. Iya. Harus diubahnya gitu. Nah kalau ke mama tuh lebih apa ya? Lebih mau ngedengerin terus kayak diskusi maunya gimana, sukanya apa, yang kayak gitu sih. Itu udah bilang kayak aku udah kayaknya nggak bisa deh kayak pindah jurusan deh atau gimana gitu kan. Terus ya akhirnya karena itu kan UTS tuh. Nah akhirnya mau bilang kamu selesaiin dulu UTS-nya sampai hari terakhir, sampai nilai kamu keluar baru kamu putusin mau beneran keluar atau enggak. Tapi disambi dengan lu berdoa gitu. Ya kamu berdoa terus kamu konsul juga sama ya nanya ke teman kayak ke dosen. Kan waktu semester 1, 2, 3 masih ada ini kan sering sama dosen gitu ngobrol kan. Iya. Nah di situ kayak nanya-nanya. Tapi nggak nunjukin gue mau keluar gitu loh. Nanya-nanya doang. Kayak gitu. Dan akhirnya pas keluar oke nih. Ternyata yang gue anggap kayak batu besar di depan gue ternyata ya masih standar-standar aja nilai gue Nilainya gitu. masih oke ya. Kayak wah kayaknya gue dari situ gue kayak mikir kayak kayaknya gue masih bisa berjuang deh. Terus kayak ada temen juga lu bisa tak, ayo tak, lu bisa. Dan akhirnya ya udah gue lanjut sampai kelar gitu. Iya. Gue ngerti sih perasaan lo, tapi ya Indian akhirnya kita menyelesaikan apa yang kita mulai lah ya. Yeay, itu dia. Kayak selamat pada diri kita sendiri masing-masing ya. Terima kasih diri kita sendiri sudah mau berjuang. Mantap, kamu luar biasa. Oke, mungkin kuliah ya kurang lebih gitulah ya yang kita bisa ceritain. Tapi ada satu momen nih tak yang kita berdua makin deket lagi sebenarnya ternyata. Waktu itu tuh kita ada mau kerja tak. Kita harus magang. And then ada satu kali kita harus tes buat magang di tempat itu. Dan ternyata kita kagak masuk tak. Dan momentumnya, jadi kalian ya, gue jelasin boleh ya? Gue boleh jelasin ya? Gue yang jelasin ya. Boleh. Jadi kita kan harus magang ya guys ya. Jadi ada satu perusahaan lah. Dan menurut gue dan mungkin Marta juga, ini tuh salah satu perusahaan paling gimana ya, kayak opportunity-nya tuh paling bagus lah. Karena dari benefit yang dia kasih gitu. Kayak keren banget dibanding perusahaan lain gitu. Nah, udahlah, situ banyak dong, lumayan lah ya, termasuk lumayan banyak lah yang daftar ke situ lah ya, karena kayak satu kelas tuh hampir penuh lah yang tesnya. Hampir 40 kalau nggak salah. Hampir 40 orang, ya lumayan lah itu untuk kita waktu itu angkatan kita itu udah angka lumayan banget gitu. Tes lah, jadi guys, tes pertama kan psikotes ya, berarti ya kurang lebih itu kan kayak ngetes kepribadian kita. Nah, kerjain lah kita kan semua nih 40 orang yang ada gua dan ada Marta juga di sana. Udah selesai kita dia diperiksa, langsung diperiksa hari itu juga, saat itu juga. Dan udah cepet banget periksanya loh. Cepet banget betul periksanya. Dan akhirnya kita disuruh masuk lagi 40 orang ini, terus dia bakal sebutin nama-nama yang masuk
waktu itu. Disebutin kan panjang dong, lumayan 40 orang kan kita nungguin tuh berapa menit kan. Tek 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 tek. Gue denger gak ada nama gue. Marta juga pasti begitu. Marta denger gak ada namanya, terus dia bilang, untuk yang namanya tidak ada atau tidak merasa dipanggil, tidak merasa disebutkan, itu berarti kalian tidak lulus lah intinya. Terus kalian boleh keluar. Jadi cuma kita Bingung lah. berdua. Nah, kebetulan cuma kita berdua dan teman-teman gue pun di IT itu teman-teman kita lah ya, teman-teman kita pun lihat-lihat kan ke kita berdua kayak hah gitu, kayak agak kurang mungkin gitu loh, kok bisa kagak masuk psikotes gitu kan. Keluarlah gue dan Marta, disitulah mulai kita makin sering lumayan lah, makin banyak ngobrol lah kita berdua ya. Itu kayak salah satu hal yang melekatkan kita berdua karena kita gagal di psikotes satu perusahaan untuk magang. Tapi ya Jo, kita tuh nggak langsung ngobrol lagi. Lu inget nggak sih kita keluar tuh duduk di depan ruang itu kan ada kursi tuh sama meja. Kita duduk ada depan-depannya cuma lihat terus ketawa doang. Kayak Karena itu lumayan ekstrim sih, psikotes loh guys. Bayangin ini bukan tes ke apa matematika yang bener-bener matematika atau tes yang bener-bener menjurus, itu kayak banyaknya pertanyaan, kamu lebih suka menolong orang apa kamu lebih suka ini gitu, kayak gitu-gitu pertanyaannya. dan gue dapat 1 poin sih Jo dari situ. Iya. Gue sadar kalau kita itu ditakdirkan bukan jadi Karyawan. ya kita harus membangun perusahaan kita sendiri. Amin bang. Kita harus jadi leader. Kita harus tunjukin kalau ya kita tuh memang oke, nggak apa-apa nggak diterima di tempat lo, tapi Betul. kita bisa apa ya, kita bisa berkreasi di tempat lain gitu. Betul, setuju banget. Ya itu. Akhirnya itu kita gagal lah di situ. Sampai akhirnya ya udah kita menjalani karir kita masing-masing lah ya. Waktu itu gue akhirnya magang di Jawa Tengah untuk jadi guru coding, terus Marta jadi Aku jadi internship di salah satu perusahaan farmasi. obat-obatan ya, farmasi gitu. Nah, itu akhirnya ya udah kita skip aja, itu kan ya kita menjalani ya kewajiban kita untuk magang lah ya. Sampai akhirnya kita skripsi dan kita lulus. Kita lanjut ke karir Nita. Nah, di karir ini, setelah magang, gue ya dari sisi gue dulu ya, baru nanti dari lo. Nah, gue sudah mulai untuk mencari-cari pekerjaan dong. Karena udah beres magang kan, udah beres skripsi, tinggal nunggu wisuda. Waktu itu ada beberapa bulan lah sebelum wisuda, gue mulai cari-cari. Sampai satu saat ada temen gue bernama Marta ini ngepost lah di grup angkatan, bla bla bla, siapa yang perlu lagi perlu ini gue lupa lah ya, tapi intinya lu lagi nyari orang gitu kan. Buat kerjanya begini gini, gua nggak pede sebenarnya karena itu yang ditunjukin tuh bisa ini, bisa itu kan waktu itu. Akhirnya kata Marta, gue chat personal ke Marta bilang udah daftar aja, mana CV lu gitu lah intinya lah ya. Udahlah sampai akhirnya karena waktu itu masuk lumayan ya tak, berapa teman kita kan banyak yang keluh kan, kayak ngasih CV-nya dan lain-lain kan. Sampai endingnya gue di interview, dikasih jadwal interview, ngobrol lah gitu bla bla bla. Terus akhirnya keterima. Sampai akhirnya kita berdua ada di perusahaan inilah, bareng-bareng lagi kita akhirnya. Jadi mulai dari satu kita gagal tuh, sampai akhirnya kita bareng-bareng di satu perusahaan lagi intinya. Gitu. Itu dari sisi gue. Sampai ya itu sih karir gue, kalau bisa karir ya berlanjut ke sini. Kalau lu gimana tuh? Setelah dari farmasi itu, lu gimana tuh lanjutannya? Perjalanan hidup lu? Di perusahaan farmasi sebenarnya aku di divisi IT juga sih. Jadi di research analis. Oke. Jadi memang berbau software dan segala macam sih sebenarnya untuk di research dan di analisis. Nah, kebetulan disebutnya mentor yang di kantor tuh kan. Kebetulan setelah Februari 2021 dan aku harusnya selesai tuh masa intern. Kita selesai kan Februari 2021 intern. Terus dari situ udah mulai kayak cari-cari kerja sebenarnya. Kayak pingin yang
ya udah karena udah apa ya, udah kelar juga sih. Karena di Februari 2021 pun aku udah sidang. Jadi aku udah fokus buat cari pekerjaan dan sebagainya. Nah, dan akhirnya setelah sidang, internship kelar dan segala macam, di Maretnya itu mentor aku kontak gitu. Sebenarnya aku tahu dia udah kayak bilang dari awal-awal intern itu dia pingin buka perusahaan sebenarnya. Pingin bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu. Udah cerita banyak hal. Dan aku tuh nggak tahu realisasinya secepat itu. Dan akhirnya Maret, aku gabung itu 1 Maret. Jadi sebelum 1 Maret itu aku diajak Zoom, diajak ngobrol segala macam, dan akhirnya ditawarin mau join nggak gitu. Dan akhirnya ya aku merasa apa ya, belum lulus bener kan, karena yudisium itu Mei. Aku yudisium Mei waktu itu, dan aku merasa sebelum lulus terus diajak join, ya udah gitu kan. Ya Iya, gue ambil dulu kesempatannya gitu. betul. Yang pertama buat nambah pengalaman, yang kedua ya ngasah juga pengalaman yang udah gue punya, terus kan Benar. yang gue bakal berkembang di perusahaan ini gitu sih. Jadi bos di perusahaan kita adalah mentorku waktu aku intern di Iya, perusahaan farmasi gitu. betul. Betul. Itulah kurang lebih cerita kalau sampai karir kita sekarang lah ya. Sampai sekarang kita masih kerja di situ lah intinya pokoknya. Kurang lebih ya. Jadi kalau ngomongin karir kita sampai situ. Nah, sekarang kita lanjut ke depannya nih. Nah, dari lu gimana nih, Tak? Lu pengennya apakah maksudnya lu ada goals apa gitu dalam karir ya? Dalam karir tuh gimana lu? Ada goals apa atau Kalau pengen jadi gue, gimana? Sekarang kan kita masih IT masuk lah ya, maksudnya masih bagian IT di satu perusahaan gitu. Nah, kalau lu gimana nih? sebenarnya ya, gue itu senang baca kayak buku tentang biografi orang gitu loh. Oke. Senang baca buku kayak gitu, terus kayak komik digital, terus kayak cerita-cerita digital segala macam. Aku senang. Terus kayak nonton drama segala macam, film yang fiksi, yang Marvel, Oke. aku suka banget. Jadi entah kenapa, pasti kan walaupun itu dia merilis sebuah film movie, pasti di belakangnya itu ada skrip yang dia pakai. Iya. Gue tertarik sebenarnya. Gue tuh tertarik jadi penulis sebetulnya. Karena dengan apa yang gue lihat nih, gue suka Marvel segala macem. Gue suka baca biografi orang. Iya. Gue suka baca ya kartun, tapi yang ya komik, novel segala macem. Dan gue kayak tertarik gitu. Gue ngerasa kayak mereka bisa mengeluarkan apa yang ada di imajinasi mereka menjadi suatu tulisan yang menarik buat orang. Gue Betul. pingin sih. Karena gue merasa kayak dari TK gue punya imajinasi gue pengen jadi superhero. Kalau misalkan gue tuangkan ke sebuah tulisan, gue memang nggak tahu itu bakal menarik buat orang atau enggak. Cuma gue bisa nyalurin itu loh, apa yang ada di otak gue ke dalam tulisan. Gitu. Gue pingin sih jadi penulis. Ya itu berarti kalau amin lah kemungkinan diberikan kesempatan atau bisa milih untuk lanjutin pekerjaan itu jadi penulis gitu ya. Pinginnya. Ya. Itulah goals, kita semua punya goals lah ya. Gitu. Oke. Kalau lu apa nih? Kalau gue tetap pendirian gue tetap tegas, tetap tidak goyah. Tetap gue lebih memilih untuk apapun itulah, jadi penyiar radio kayak, atau gue jadi presenter kayak, atau gue main. Tapi kalau yang pengen banget gue pengen main film sih. Apalagi ya lu bilang Marvel kan. Gue pengen at least gue membayangkan diri gue tuh memainkan satu superhero sebenarnya. Walaupun gue nggak tahu. Terus kayak gue ngebayangin gue pernah mimpi gue beneran jadi satu superhero, tapi gue juga nggak tahu itu superhero mirip Superman sih waktu di mimpi gue ya.
Terus yang gue highlight dari mimpi gue, yang gue inget dari situ adalah gue punya action figure gue sendiri dan gue lihat gue di toko mainan. Kayak gue merasa Ah, keren banget. Gue melihat diri gue ada di toko mainan, terus banyak serinya. Ada yang gue iya. lagi seri apa gitu, atau film yang mana gitu, tapi satu tokoh gitu. Nah gitu sih, kayak luar biasa sih. Gue kalau memang dikasih, nah mungkin itu yang membuat kita bersama lagi di YouTube Betul, ini ya. Jadi Marta betul, suka betul. banget nulis, Marta suka bikin ide-ide gitu. Gue suka untuk membawakannya mungkin ya, lebih kayak gue lebih suka muncul di kamera, muncul apa dan lain-lain. Jadi ya itu akhirnya membuat kita akhirnya bersatu lagi Kita di collab nih. 99. Iya, iya, Betul. iya, 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 betul gitu. Kurang lebih ya untuk karir itu sih. Mudah-mudahan. Jadi ya mudah-mudahan kita bisa dapetin goals kita masing-masing ya. Semoga tahun Amin. ini balik lagi 2023 baru mulai nih. Kita masih muda juga, masih muda, masih banyak Iya, waktu banget buat ngelakuin banyak hal. Semoga ya betul. goals kita kecapean. Salah satunya mungkin ini ya, 99ers kita ini bisa berjalan lah, Mhm. mulai dikenal orang dan lain-lain gitu. Iya. Oh, Dan selain itu nih, sebenarnya kita hmm. punya hobi yang sama lagi. Kita kan suka main game. Betul, betul, betul Nah, banget. kita tuh suka live streaming. Iya. Live streaming game. Jadi kalian bisa nonton live streaming game kita. Kita sebenarnya seru-seruan sih. Gak ada yang Hmm. harus Chief harus gimana-gimana. Sebenarnya seru-seruan aja buat main gamenya gitu. Iya, dan kita bukan pro player, kita bukan. Jadi kalau kalian mencari orang untuk melihat tips and trick, melihat apa kayak ini orang tuh jago kill 100 kayak atau bantai semua tuh kayaknya kemungkinan kecil banget ya muncul di video-video kita karena Hmm, pertama kita bukan pro player, kita bukan orang yang bisa mengulik satu game untuk kita akalin gimana gitu-gitu. Kita cuma main buat seru-seruan, betul. kita main bareng temen yang penting buat happy happy, lebih ke ya seru-seruan komedi gitu, mungkin kadang kita keceplosan apa gitu ya. Iya, kayak gitu. Iya Jadi gitu, tujuan gamenya kita lebih ke fun sih. Buat betul ngilangin betul stres sebenarnya. Gitu. betul Bukan betul yang harusnya main game malah jadi stres gitu kan. Ada juga kan. Kalau gue ya. nggak bisa menang, gue nggak bisa nyampe ini, gue nggak mau berhenti main game. Kita nggak gitu sih. Iya. Jadi lebih fun lah main game. Yang penting kita happy gitu. Makanya kalau kalian lihat juga gamenya beragam ya. Sejauh ini kita udah live 2 game tuh, Mobile Legends dan Roblox ya. Ya, Jadi ya, ya yang apa kita lagi suka aja sih, apa yang lagi kita mau bikin kita bikin dan semoga kalian terhibur gitu. betul. Oke deh, sip. Kalau gitu, itu aja mungkin pembahasan kita kali ini ya, Mhm. Ta. Tapi kita nggak bosen-bosen kita ingetin lagi. Buat kalian nih yang lagi nonton mungkin di YouTube atau lagi denger di Spotify, kita mau kasih tahu. Jadi kalau kalian denger di salah satu platform, kita tuh ada di platform-platform lain sebenarnya. Kita tuh ada YouTube Betul. kalau kalian menonton videonya. Kita ada, kalau mau dengerin audionya, kita ada Spotify sama Noise. Terus kita juga punya Instagram dan TikTok di bukan 99ers bukan 99ers. Terus kita ada Instagram sendiri masing-masing. Gua ada di @jkorando, ada Marta juga di @marta_teresia ramosta juga kalau kalian mau follow Betul. gitu. Nah selain itu yang tadi Marta udah bilang juga, kita tuh bukan fokus channel podcast doang ya, tapi kita banyak sebenarnya lebih ke apapun yang kita suka kita coba bikin lah. Salah Mm-mm. satunya game gitu. Jadi buat kalian yang suka mungkin habis dengerin podcast terus oh ternyata kalian suka game juga, bisa tuh lihat game-game yang kita lagi mainin atau mungkin bisa kali kita nanti suatu saat kita bikin main bareng sama mereka mungkin yang mau ya gitu Oh, ya boleh, tak ya boleh boleh, banget boleh. seru-seruan bareng gitu ya. Oke, itu aja sih mungkin untuk podcast kita kali ini tentang sekolah, karir dan cita-cita kita nih. Oke. Oke, kalau gitu, thank you guys for watching, for listening buat yang Spotify gitu dan noise ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye. Bye-bye.